Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul anam, amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara sekalian yang saya hormati, wabil khusus pengurus Masjid Al-Ittihad yang sama-sama kita hormati. Kita bersyukur kepada Allah pada pagi ini kita bisa berkumpul. Sesudah kita sholat subuh, kita lanjutkan dengan kajian. Mudah-mudahan kita menambah pengetahuan dan menambah peningkatan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya dan para penerusnya. Saya diminta untuk membahas masalah imam masjid. Setidaknya ada 4 tema yang berkaitan dengan imam yang saya tulis. Saya menulis buku diantaranya Mencintai Masjid. Nah, di buku Mencintai Masjid ini ada pembahasan tentang profil imam. Kemudian ada pembahasan tentang tugas imam. Lalu ada pembahasan tentang peran dan fungsi imam. Itu udah 3. Nah, di buku ini tata cara sholat berjamaah. Ini buku kecil, yang kecil-kecil aja kalau saya. Nah, itu tata cara sholat berjamaah. Di sini ada pembahasan tentang keharusan dan keutamaan sholat berjamaah. Kemudian ada pembahasan tentang ketentuan imam, terus ketentuan makmum. Jadi ada 3 bagian. Ketentuan imam tersendiri, ketentuan makmum tersendiri. Siapa saja boleh jadi makmum, tapi tidak siapa saja bisa menjadi imam. Sehingga perlu dipahami bersama-sama tentang imam ini, dan saya ingin membahas pada hari ini tentang profil imam. Profil imam itu di buku ini pada halaman 141 dan seterusnya. Lebih kepada bicara sifat-sifat imam. Karena tidak sembarang orang boleh jadi imam. Imam itu harus memenuhi syarat, memenuhi ketentuan. Misalnya yang pertama, seorang imam itu dia profilnya Rabbani. Rabbani. Allah itu adalah Rabb. Allah itu Tuhan. Sehingga seorang imam dia harus mencerminkan sifat-sifat hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena kita ingin membangun masyarakat yang Rabbani, masyarakat yang tercermin dari nilai-nilai yang datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nilai-nilai yang datang dari Allah. Nah, ini kan harus didahului oleh seorang imam. Imam itu dari kata amam. Amam itu artinya di depan. Imam itu secara fisik memang dia paling depan. Secara fisik kalau sholat berjamaah itu imam paling depan. Kecuali sholat jenazah.
Jenazah tuh yang paling depan. Di depan imam. Mau di depan imam? Nah. Kalau mau di depan imam jadi mayat dulu. Itu artinya urusan kebaikan imam itu mestinya paling dulu, paling depan. Imam itu seperti lokomotif. Kalau kereta itu lokomotif, dia menarik gerbong-gerbong. Maka seorang imam harus bisa menjadi teladan, harus bisa menjadi contoh. Dia duluan dalam urusan kebaikan. Nah, itu pertama. Jangan sampai antara pesan-pesan keislaman dengan sikap dan tingkah laku seorang imam itu tidak sejalan. Di Tangerang Utara kali ya, ini kan Tangerang Selatan ya. Ada Tangerang Utara. Dulu saya mengisi acara di Angkasa Pura di kawasan bandara. Itu acaranya manajemen masjid, terus yang hadir pengurus-pengurus masjid di sekitar bandara. Di sekitar bandara itu ada Rawa Bokor, ada Teluk Naga, ada Batu Ceper, dan sebagainya tuh, daerah-daerah sekitar situ. Saya nyinggung soal imam, lalu ada tanya jawab, Pak Ustadz, di masjid saya itu imam baca Qur'annya bagus, juara MTQ tingkat kecamatan. Ya, kalau juara MTQ ya bagus lah. Cuma Pak Ustadz, itu kalau malam minggu ada orang hajatan, ada dangdut, si imam ini naik ke panggung nyawer. Nyawer. Saya bilang kalau nyawernya kepada Rhoma Irama sih nggak apa-apa. Cuma kan nyawernya kepada penyanyi wanita. Ngasih duitnya di mana tuh? Jadi belum lama beredar juga itu video. Bapak-bapak pakai baju koko, pakai sarung. Itu joget-joget dengan penyanyi dangdut yang seksi. Nyawer juga. Jadi bacaannya nggak ada masalah, tetapi akhlaknya masalah kan gitu. Jadi harus Rabbani. So kalau kontradiksi nanti Allah malah tidak suka. Allah tidak suka pada sikap-sikap yang kontradiktif. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Surat As-Saff ayat 2 dan ayat 3. Hai orang beriman, mengapa kamu katakan apa yang tidak kamu kerjakan? Amat besar kemurkaan di sisi Allah kepada orang yang mengatakan apa yang tidak dikerjakannya. Yang kedua, profil seorang imam itu dia ikhlas. Dia punya sifat ikhlas. Ikhlas itu artinya bersih. Bersih karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi imam karena Allah. Sehingga nanti tugas yang berat ini bisa dia laksanakan dengan perasaan yang ringan. Emang berat Pak Ustadz jadi imam? Berat. Karena imam itu bagusnya datangnya duluan. Kan kalau datang duluan susah kan? Sehingga ada masjid-masjid
azan sudah, sholat sunat sudah, tapi belum juga iqomat. Qomat, imamnya belum datang katanya begitu. Imamnya mana? Begitu. Jadi ini memerlukan keikhlasan. Karena orang berkorban itu harus ikhlas, sehingga pengorbanan itu jadi ringan. Nah, salah satu bentuk pengorbanan itu adalah waktu. Karena banyak orang merasa waktu itu begitu berharga, nggak tahu harganya buat apa. Sehingga untuk ke masjid orang sepertinya tidak punya banyak waktu. Tidak punya banyak waktu, sehingga datangnya pada terlambat. Bahkan yang tidak bisa ditolerir keterlambatannya, terlambat juga. Misalnya ibadah Jumat. Nah, ibadah Jumat itu tidak boleh terlambat. Semua jamaah itu sudah harus ada duduk di masjid setidaknya 5 menit sebelum khotib naik mimbar. Gitu. Sebelum khotib naik mimbar, 100% jamaah kita sudah duduk di masjid. Pernah nggak begitu Pak di Masjid Al-Ittihad itu? Kalau hari Jumat nggak ada satupun orang yang terlambat. Saya ini jadi khatib, tiap Jumat saya berkhutbah. Dari zaman saya mahasiswa sampai sekarang saya berkhutbah. Seumur-umur saya menjadi khatib itu tidak pernah ngalami saya naik mimbar, jamaahnya udah duduk 100%, itu belum pernah ngalamin. Ada aja jamaah yang terlambat. Bahkan kadang-kadang yang terlambat khotibnya Pak. Pengurus masjid itu suka ketar-ketir Pak. Saya ini kalau mau khutbah, jam 11 saya udah nyampe. Itu kadang nggak ketemu siapa-siapa di masjid. Untung masjidnya nggak dikunci, ditutup doang gitu. Ya sudah, saya wudhu, saya masuk ke masjid, sholat sunat, baca Quran. 11:30 dapat SMS atau WA. Nanya pengurus masjid itu, Pak Ustadz posisi di mana? Nah, saya udah duduk paling depan, nanya posisi di mana. Atau kalau saya ketemu dengan pengurus, itu pernah juga ada pengurus mengatakan, Alhamdulillah Pak Ustadz udah datang. Saya Pak Ustadz, kalau 11:30 khotib belum juga datang, saya bisa jantungan Pak Ustadz. Karena nggak ada cadangannya. Gitu. Mestinya ada cadangan. Kalau ada cadangan, itu kan pengurus tenang gitu. Pengurusnya tenang. 11:30 belum datang, tenang, ada cadangan. 11:45 belum juga datang, tenang, karena ada cadangan. 5 menit lagi dipastikan khotib nggak datang. Dengan berbagai sebab, pengurus tenang karena ada cadangannya, begitu. Cuma yang repot cadangan yang nggak tenang. Nah, gitu. Waduh, jadi juga saya khutbah nih. Saya juga belum siap. Masa cadangan belum siap? Mestinya cadangan udah siap, pakaiannya rapi, materi khutbah sudah dia kuasai, duduk paling depan. Kalau perlu berdoa, mudah-mudahan khotibnya nggak datang. Gitu. Masa saya cadangan melulu? Nah, begitu. Jadi diperlukan keikhlasan. Ada orang nanya, Pak Ustadz, kalau imam dikasih honor, boleh nggak? Ya boleh. Boleh dikasih honor. Kan ikhlas. Ikhlas itu nggak ada hubungannya dengan honor.
Ikhlas itu urusan dia dengan Allah. Ngasih honor kewajiban pengurus gitu. Saya pernah dapat informasi dari kawan itu kalau di Masjidil Haram imam itu honornya 50.000 real sebulan. 50.000 real. Jadi kalau satu real 3.000 rupiah saja, itu berarti sebulan dia gajinya 150 juta rupiah. Makanya kalau mimpin sholat bacaannya nggak pernah lupa. Nah, kenapa? Udah nggak ada yang dipikirin. Gitu. Kalau imam-imam kita, ya itu banyak pikirannya. Jadi lupa melulu gitu. Banyak pikirannya. Watini aja lupa. Illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Lah, kok ke situ ujungnya? Itu mau wal asri ujungnya kan gitu. Ada, Pak. Saya tidak ngarang-ngarang, ada. Imam itu salah ujung. Jadi seorang imam itu harus ikhlas, bersih karena Allah, karena memang itulah yang paling pokok di dalam pengabdian kepada Allah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Yang ketiga, seorang imam itu harus sabar. Imam itu harus sabar. Apalagi dia sebagai imam secara luas, imam secara umum, memimpin masyarakat. Kalau kita kan ini dibedakan antara imam sholat dengan imamnya masyarakat. Kalau dulu kan Rasulullah ya pemimpin bagi masyarakat, Rasulullah juga imam di masjid. Rasulullah juga khotib. Nah, kalau sekarang khotib sama imam dibedakan lagi kan gitu. Kalau Rasulullah itu ya khotib, ya imam, imam ya khotib. Nah, yang jadi masalah banyak khotib katanya bacaannya nggak bagus. Nggak bagus apa? Ya kalau nggak bagus irama sih lain soal. Tapi kalau nggak bagus, nggak sesuai dengan standar tajwid, ya itu tidak layak jadi khotib sebenarnya. Meskipun dia pidato ceramah itu bisa, tapi kalau dia nggak bisa baca Quran dengan standar yang baik, ya nggak cocok dia jadi khotib. Karena khotib itu standar imam. Orang yang jadi khotib mesti bisa jadi imam. Ini kadang-kadang di masjid kalau khotibnya Ustadz Fulan, mesti kita cari imam yang lain. Emang kenapa? Dia bacaannya nggak bagus, panjang jadi pendek, pendek jadi panjang. Wah, ya kalau begitu jangan jadi khotib. Dulu ketika umur saya 26, 27, jadwal khutbah saya belum penuh. Saya sholat di suatu masjid sebagai jamaah. Nah, itu khutbah saya dengarkan baik, pembawaannya baik, isinya baik, isi khutbahnya, materinya. Nah, si khotib itu terus memimpin sholat, jadi imam. Itu dari Al-Fatihah sampai ayat yang dibaca itu nggak beres bacaannya, nggak sesuai dengan standar tajwid. Orang-orang bubar, saya tungguin nih imam, saya tungguin ini khotib. Nah, ketika dia udah selesai sholat sunat, saya temui dia. Nah, Pak Ustadz, tadi Pak Ustadz khutbahnya bagus, cuma waktu mimpin sholat bacaannya tidak bagus. Mestinya pendek panjang, mestinya panjang pendek.
Mestinya kan si imam itu terima apa yang saya sampaikan. Dia bilang apa? Orang yang ngerti tajwid kayak ente itu tidak banyak, katanya begitu. Oh ya sudah. Saya bilang sama pengurus masjid, Pak, kan pengurus masjid lagi buka kotak itu, lagi buka kotak, ngitung uang. Pak, tadi Bapak dengar nggak omongan saya sama imam itu? Ketika imam itu udah pulang ya, khotib itu udah pulang. Iya dengar. Bagaimana menurut Bapak? Ya memang harus begitu. Maksudnya imam itu ditegur. Jadi Bapak tahu kalau si imam itu bacaannya tidak sesuai. Iya. Ya kalau begitu sudah, nggak usah dijadwalkan lagi dia. Gitu, karena tidak standar. Baik. Nah, seorang imam itu harus sabar karena kadang-kadang menghadapi jamaah yang beragam, macam-macam. Baca sabihis, imam kepanjangan bacanya, baru sabihis sudah kepanjangan. Kenapa? Dia standarnya wal asri sama kulhu ya jadi kepanjangan. Padahal sabihis itu standar umum. Itu contoh. Ya jangan emosi juga menghadapi jamaah seperti itu. Ngomong kadang-kadang tidak menyenangkan. Gitu. Jadi diperlukan kesabaran. Rasulullah itu sebagai seorang imam sholat itu sabar. Dia hadapi berbagai macam persoalan dengan bijak. Suatu ketika Rasulullah memimpin sholat. Katakanlah lagi baca Al-Fatihah. Tiba-tiba terdengar suara anak kecil menangis. Maka Rasulullah sesudah Al-Fatihah memilih bacaan yang pendek. Karena bacaannya pendek, sholat cepat, selesainya lebih cepat dari biasanya. Selesai sholat, ada sahabat nanya, ya Rasul, apa engkau ada keperluan? Enggak. Kok sholat lebih cepat dari biasanya dengan bacaan yang pendek? Apa kalian tidak dengar tadi ada anak kecil menangis? Oh iya, kami dengar. Dengan sebab itulah saya percepat sholat ini. Itu namanya imam yang sabar, bijaksana. Bukan marah. Bu, siapa tadi itu yang bawa anak? Lain kali jangan bawa anak kecil kalau ke masjid. Ganggu. Oh, marah-marah. Di hadapan orang banyak malah dia ngomel sama ibu-ibu itu. Jangan. Biasa aja, relax. Di masjid kadang-kadang ada anak-anak kecil ikut sholat. Ada anak-anak kecil di sini? Banyak. Kok nggak ada ini sekarang? Nah, ini kan subuh Pak Ustadz. Kalau maghrib tuh banyak. Nah, itu kalau apalagi taraweh, waduh, taraweh anak-anak banyak. Pengurus itu rileks, imam juga harus rileks. Jangan sawu sufufakum, udah mulai, kendalikan dulu tuh anak-anak. Jangan langsung Allahu Akbar. Ayo anak-anak baris. Nah gitu. Kamu sini. Nah, geser dikit Pak. Gitu. Jadi anak-anak itu nggak apa-apa ditempatkan di sela-sela orang dewasa. Karena kalau dikumpulin satu baris anak-anak semua, di sela-sela orang dewasa aja dia masih bercanda juga.
Misalnya nih, ada anak berdua. Saya geser nih anak ke sini, saya di tengahnya. Ini anak. Bukan anak saya. Itu anak ini sama anak ini kadang-kadang lagi sholat masih ngomong aja tuh. Kalau begitu mesti disela 2 orang dewasa, bisa aja begitu. Biar supaya tidak terjadi komunikasi. Bahwa kita sudah atur sedemikian rupa, masih saja yaitu lain soal. Diperlukan kesabaran. Memaafkan, jangan emosional. Nah itu. Ayo anak-anak, sebelum kita mulai sholat, kita latihan dulu. Latihan baca amin. Nanti kalau Bapak baca waladdallin, kamu baca amin. Ayo latihan. Waladdallin. Amin. Nah, begitu. Sekali lagi. Waladdallin. Amin. Nah, gitu. Jangan apa? Waladdallin. Amin. Min. Kan ada tuh anak-anak begitu, Pak. Itu suka disambung-sambung aminnya. Min gitu. Ada nggak begitu, Pak? Nah. Ya, imam tuh harus bijaksana. Kenapa anak-anak suka begitu? Aminnya itu karena nggak pernah dibimbing, nggak pernah diajarin, nggak pernah dipandu. Imam itu cuma sawu sufufakum fa inna taswiyatas sufuf min tamamis shalah. Udah. Balik dia menghadap kiblat. Allahu Akbar. Udah, dia nggak perhatiin lagi. Kalau dulu Rasulullah memperhatikan, melihat muka-muka mereka. Siapa yang udah datang, siapa yang belum. Gitu. Maka Rasul tuh suka bertanya-tanya, si fulan kemana ini? Biasanya di deretan depan kok sekarang sampai ke belakang belum nampak. Nah itu begitu. Kenapa Rasul suka menghadap ke jamaah itu? Sekarang bukannya imam-imam itu bukannya muka yang dilihat, kaki. Begitu, Pak. Kaki yang diperhatikan. Maksudnya udah pada rapat belum kakinya? Ya kalau begitu kakinya juga, mukanya juga. Maka sebagai seorang pemimpin, Rasulullah itu harus bijak menghadapi masyarakatnya. Dulu Rasul pernah kecewa dengan para sahabat, itu pernah kecewa. Kecewa apa? Perang kalah. Perang apa? Kalah. Perang Uhud. Perang Uhud kalah. Awalnya menang, tapi berakhir dengan kekalahan. Ya, Nabi sebenarnya kalau soal kalah atau menang itu bisa dimaklumi. Kalah menang itu biasa. Kalau kata orang main sepak bola, kalah menang itu biasa. Yang tidak biasa itu kalah melulu. Maka bukannya Nabi nggak terima kekalahan, ini kekalahan karena kelalaian dari sahabat itu. Ya emang udah kalah bagaimana? Maka Allah turunkan ayat 159 surat Ali Imran, fabima rahmatim minallahi lintalahum walau kunta fazzan ghalizal qalbi lan faddu min haulik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr fa iza azamta fatawakkal 'alallah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Dengan sebab rahmat Allah kamu lemah lembut. Kalau kamu
bersikap keras, berhati kasar, tentu orang akan menjauh dari sekelilingmu. Maka dalam konteks masjid, sholat berjamaah, jangan bersikap keras, jangan berhati kasar kepada jamaah yang belum disiplin, apalagi anak-anak. Jangan sampai anak-anak jadi trauma. Diajak sama bapaknya ke masjid, ayo ke masjid. Enggak mau. Gitu. Emang kenapa? Enggak mau. Ayo kenapa? Dia nggak mau bilang bahwa di masjid itu ada yang galak. Ada Pak orang sampai ngomong apa? Udah, kamu jangan lagi ke masjid. Sampai tua dia nggak ke masjid Pak. Sampai mati dia nggak ke masjid. Itu gara-gara omongan orang. Ada yang cerita sama saya, Ustadz tahu nggak, si Anu itu tidak pernah ke masjid. Oh iya, kenapa emang ya? Itu dulunya waktu dia masih remaja, masih anak-anak remaja. Oh itu dia dimarahin. Sampai sekarang dia nggak pernah ke masjid. Sampai dia sudah meninggal. Ke masjid paling sholat Jumat doang maksudnya. Baik. Yang keempat, adil dan bijaksana. Seorang imam termasuk dalam sholat berjamaah itu juga harus adil dan bijaksana. Standar bacaan ya standar umum. Jangan bacaannya terlalu panjang. Tapi kalau sabihis mah belum terlalu panjang, belum. Jangan terlalu panjang karena orang punya banyak urusan. Kita tidak tahu. Jadi standar umum saja. Jangan kepanjangan, jangan kependekan. Memang ada jamaah senang kalau imam bacanya panjang. Tapi ada juga jamaah yang tidak senang. Ya, maka imam itu berada pada posisi tengah. Jangan spesialis masjid sholat jamaahnya lama. Kalau mau sholatnya lama tuh di masjid sono. Kalau saya lebih suka di masjid yang ini, bacaannya pendek. Yang enggak begitu. Jadi standar umum saja. Bijaksana. Karena dulu ada sahabat jadi imam itu ditegur juga oleh Nabi karena bacaannya terlalu panjang. Jadi ada komplain dari sahabat yang lain. Baik. Yang kelima, seorang imam itu harus orang yang jujur. Ya, orang jujur. Karena kejujuran itu sesuatu yang sangat penting. Karena jujur maka dia kalau misalnya batal wudunya ya sudah, keluar aja. Jangan orang tidak berlaku jujur, wudunya batal. Misalnya dia lagi sholat tiba-tiba kentut, kan batal wudunya. Tapi si imam nerusin aja. Habis di belakang ini nggak ada yang bisa jadi imam, nggak bisa begitu. Nah, kalau dia terusin juga, justru dia yang nggak bisa jadi imam namanya. Jadi diperlukan kejujuran, apalagi dalam soal-soal lain. Karena nanti imam itu orang yang disukai oleh jamaahnya. Jangan sampai ada orang mau sholat jamaah, udah nyampe di pintu masjid dia lihat siapa yang jadi imam. Dah, Rojali jadi imam. Nah, dia pulang lagi. Dia nggak suka kalau Pak Rojali yang jadi imam, dia nggak suka. Maaf kalau ada yang namanya Pak Rojali ya. Bukan Rojali sini kali. Dia pulang.
di tengah jalan menuju pulang, ketemu lagi sama jamaah yang lain. Kok pulang Pak? Batal? Enggak. Emang kenapa? Gua nggak suka kalau Pak Rojali yang jadi imam. Memang kenapa? Orangnya bohong melulu. Nah, utang sama gua kagak bayar-bayar. Nah, janji melulu, nggak jujur dia. Nah, itu namanya imam yang tidak disukai karena akhlaknya jelek. Dan pangkal dari akhlak itu adalah kejujuran. Jadi orang harus berlaku jujur. Kalau nggak bisa jujur, nanti yang lain-lain rusak. Maka kata Nabi, alaikum bisidqi, fa inna sidqa yahdi ilal bir. Wajib atas kamu berlaku jujur, berlaku benar. Karena sesungguhnya itu membimbing kamu kepada kebaikan. Yang keenam, berilmu. Nah, seorang imam itu harus berilmu. Minimalnya ya ilmu yang berkaitan dengan sholat. Jangan sampai imam nggak ngerti tentang sholat. Dia berilmu. Harusnya sih ilmu-ilmu keislaman yang lain dia pahami dengan baik. Sehingga imam itu nanti jadi rujukan. Kalau orang punya masalah yang ingin dia tanyakan, masalah-masalah agama, itu nanyanya kepada imam. Kalau ustadz yang ceramah itu udah pulang. Nanya sama siapa? Imam yang masih ada di sini. Maka imam juga harus menyiapkan waktu. Kemungkinan ada orang mau bertanya masalah-masalah agama. Nah, begitu. Berilmu. Orang punya problematika hukum agama yang bisa ditinjau dari segi agama, itu nanyanya kepada imam. Maka imam itu harus berilmu. Kemudian imam itu juga harus memahami manajemen masjid. Manajemen masjid. Kenapa? Karena imam itu dengan pengurus masjid dengan imam itu bermitra dalam konteks makmurnya sebuah masjid. Menggawangi, nah, imam itu menggawangi konsep-konsep masjid, sehingga imam dengan pengurus masjid itu sejajar menurut saya, sejajar. Saya tidak tahu kalau di Masjid Istiqlal itu ada badan pengelola masjid, tapi ada juga imam besar. Ini strukturnya bagaimana? Nah, sekarang kalau di masjid ada pengurus masjid, ada imam. Imam itu mungkin saja diangkat oleh pengurus masjid, tapi dia diposisikan sebagai sejajar, sebagai mitra, bukan anak buah. Nah, yang ketujuh begitu, menguasai masalah-masalah kemasjidan. Yang kedelapan, dia memahami jiwa jamaah. Memahami jiwa jamaah. Jamaah ini kan ada yang tua, ada yang muda, ada remaja, ada anak kecil, ada laki-laki, ada wanita, ada yang santai, nggak banyak urusan, ada yang sibuk. Ini imam harus memahami jiwa jamaah itu, sehingga dia nanti bisa beradaptasi dengan kondisi itu. Maka tadi kalau dalam konteks bacaan jangan terlalu panjang, pakai standar di masyarakat kita secara umum. Lalu tanggap yang ke-9, jamaah itu punya banyak masalah, imam itu mestinya tanggap.
Maka Rasulullah tadi kalau ada orang tidak nampak itu dipertanyakan kemana si fulan. Rasul cari tahu, itu namanya tanggap. Sakit, oh sakit, ayo kita jenguk gitu. Jangan nggak dipertanyakan. Si fulan tidak nampak di masjid nggak dipertanyakan. Tahu-tahu ada pengumuman inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, meninggal. Ketika takziah nanya-nanya kan, meninggalnya di rumah apa di rumah sakit? Di rumah sakit. Berapa lama dirawat? Sakitnya apa? Dirawatnya 3 minggu. Sakitnya jantung misalnya. 3 minggu, saya kok nggak tahu ya. Nah, gitu. Kan beda antara orang yang sudah rajin dengan yang jarang-jarang. Nah, kalau orang sudah rajin, nggak pakai di absen juga kita sudah lihat itu. Rasanya ada yang ganjil. Si fulan kok tidak nampak. Maka Rasul respon. Yang terakhir, seorang imam itu sejuk dan berwibawa. Karena memang dibutuhkan ada pemimpin yang mengayomi masyarakat, hubungan yang harmonis, hubungan yang enak antar satu dengan yang lainnya. Nah, disinilah pentingnya ada seorang pemimpin, imam yang sejuk dan berwibawa. Rasulullah itu didengar pendapatnya, ucapannya, dan sahabat mentaatinya. Tapi kalau menyampaikan pendapat itu jangan berdasarkan maunya jamaah, tapi standarnya pada nilai-nilai. Nah, maka dulu ada Abdullah bin Umi Maktum, matanya buta, rumahnya jauh dari masjid, nggak ada yang nuntun dia ke masjid. Lalu dia mengeluh kepada Nabi, kondisinya begitu. Lalu dia minta rukhsah, minta keringanan agar dibolehkan sholat di rumah. Pemimpin itu kadang-kadang nggak tega. Begitu juga Nabi. Nggak tega dengan keluhan seperti ini. Ya, saya berikan kamu rukhsah. Tapi ternyata Rasul sesudah dia pulang, baru berapa langkah dia berjalan, menyadari kayaknya nggak tepat itu jawabannya. Maka Rasul meralat dengan cara bertanya, hal tasma'un nida bis shalah. Kamu dengar azan apa enggak? Naam. Oh, kalau begitu fa'ajib, penuhi panggilan azan. Jadi fatwanya tetap tegas. Jangan orang nanya, Pak Ustadz, saya ini sibuk, urusan saya banyak. Saya kalau enggak ke masjid enggak apa-apa ya Pak Ustadz ya? Ya enggak apa-apa lah, namanya juga sibuk. Enggak begitu. Baik. Ini yang saya sampaikan, saya persilahkan, mungkin ada yang mau menyampaikan tanggapan, pertanyaan. Ya, silakan. Ya. Di sini ada pintu ya. Nah.
Di tempat imam ini ada pintu. Maka ketika imam batal, otomatis imam itu keluar dari pintu sini. Nggak usah pakai komunikasi lagi. Karena mestinya yang diri di belakang imam itu diposisikan sebagai wakil imam. Jadi jangan sembarangan orang nih yang berdiri di belakang imam. Dia posisinya wakil imam. Yang kalau imam keluar itu berarti imam batal. Dia nggak usah nanya lagi, imam mau kemana lo? Lagi sholat kok keluar? Ya, jangan begitu. Dia udah otomatis ini. Dia maju menggantikan imam. Maka sekali lagi ini spesial nih, tempat ini spesial nih yang di belakang imam. Pernah ada pengurus masjid nanya dalam pengajian, Pak Ustadz, Bapak itu, kita tahu Bapak itu enggak memenuhi standar kalau harus menjadi imam, tapi dia maunya di belakang imam terus. Datang duluan gelar sejadah, nggak enak. Ya selama ini sih belum ada kejadian imam batal gitu. Ya saya bilang mau ada kejadian nggak ada kejadian, tetap harus ada antisipasi. Jadi ngomong baik-baik kepada bapak itu agar mengambil posisi lebih ke pinggir, jangan persis di belakang imam. Begitu Pak. Ada lagi? Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana jikalau seorang imam itu ketika bacaannya keras atau pas kita sebenarnya sholat maghrib itu bacaannya bagus banget, dibagus-baguskan, lama gitu Pak Ustaz. Tapi begitu bacaannya sir itu kayaknya cepat banget gitu. Jadi kita membaca Al-Fatihah belum selesai udah langsung rukuk. Mohon penjelasannya. Terima kasih. Ya imam itu makanya harus menyadari bahwa orang di belakang imam ini habis waladhdallin amin orang baca Al-Fatihah. Memang ada beda pendapat soal makmum baca Al-Fatihah apa tidak. Nah, maka dulu imam-imam dulu itu kalau waladhdallin amin itu tidak langsung baca surat. Dia diam dulu seukuran baca Al-Fatihah. Biar supaya kalau dia baca surat itu makmumnya mendengarkan, bukan makmumnya baca Al-Fatihah pada saat dia sedang baca. Nah, seandainya dia tidak menunggu, dia tetap baca, ya berarti bacaan yang lebih panjang dari Al-Fatihah. Jangan bacaannya lebih pendek dari Al-Fatihah, makmum masih ihdinas siratal mustaqim, itu kemudian ruku. Tetapi si makmum jangan menyelesaikan Al-Fatihah kalau imamnya sudah ruku. Udah langsung Allahu Akbar, Al-Fatihah belum selesai nggak apa-apa. Sebab kalau dia sampai waladhdallin misalnya, apalagi dia sendiri sebagai makmum bacaannya dipanjang-panjangin juga misalnya. Imam sudah sami Allahu liman hamidah, dia baru mau ruku, ya udah nggak boleh tuh begitu. Karena imam itu adanya untuk diikuti. Di sini harus ada timbal balik. Nah, standar kalau begitu. Nah, imam bacaannya boleh pakai irama yang bagus, tapi juga jangan kayak Muammar ZA. Karena ini lagi sholat, bukan lagi
lagi tilawah Al-Quran yang begitu, pakai irama murotal yang tidak terlalu panjang. Baik, begitu Pak. Masih ada? Ya, silakan. Bisa dijelaskan mengenai khusyuk Pak Ustaz? Tadi kan Nabi aja mendengar anak menangiskan. Ya. Penjelasan khusyuk. Jadi Nabi itu khusyuk apa enggak kalau begitu tuh? Ya, orang khusyuk itu kan bukan berarti orang tidak tahu apa-apa di sekitarnya. Sholat tetap fokus. Ya, gangguan-gangguan di sekitar memang kadang-kadang tidak bisa kita hindari. Masjid misalnya, ini masjid sholat pakai speaker luar. Masjid yang di sana kan masjid kadang-kadang jaraknya deket-deket. Masjid yang di sana begitu juga, speaker luar lagi sholat. Akhirnya yang di sini terganggu karena speaker yang di sana. Bahkan ada Pak kejadian anak-anak namanya juga. Sholat itu kan tidak selalu bareng. Sholat itu duluan di sana, sehingga di sana imamnya waladhdallin. Kedengeran tuh dari masjid sini kedengeran. Imam sana waladhdallin. Lah kalau di sini kan baru ihdinas siratal mustaqim. Anak-anak amin gitu. Imam sana. Di sini ihdinas siratal mustaqim, anak-anak amin yang di sana tuh. Karena anak-anak mendengar waladhdallin yang di sana. Itu namanya speaker mengganggu. Maka kalau sholat speaker dalam, ceramah seperti ini speaker dalam, nggak usah pakai speaker keluar, speaker saut-sautan. Jadi tetap fokus pada sholat, itu namanya khusyuk. Tapi kalau jadi ngelantur, ada anak-anak ribut, akhirnya sholat jadi nggak sesuai, imam sampai lupa rakaatnya. Nah, itu namanya dia tidak khusyuk jadinya kalau sampai kelebihan rakaat atau kekurangan rakaat. Tapi Islam itu memaklumi. Maka kalau orang keliru masih bisa disempurnakan. Bisa disempurnakan. Rasul juga pernah ngalami begitu, namanya juga manusia. Ya Rasul, ini udah selesai sholat. Ya Rasul, sholat udah berubah. Aturannya udah berubah. Enggak berubah. Tadi kayaknya engkau kurang 1 rakaat. Nah, oh iya, ayo udah kita terusin lagi. Allahu Akbar. Menyelesaikan 1 rakaat yang masih kurang. Nggak apa-apa. Jangan suka bilang, oh payah tuh imam. Namanya juga manusia, mungkin saja keliru. Apalagi pikirannya lagi banyak kan. Lagi banyak pikiran. Nah. Saya pernah mau ceramah di daerah Cengkareng. Ceramahnya sih di rumah, acara di rumah gitu. Habis asar acaranya. Sehingga saya sholat asar di masjid dekat rumah itu. Saya di sebelah kanan, dapat sapnya itu di sebelah kanan. Nah, si imam itu sholat asar 3 rakaat. Udah subhanallah nih yang di belakang. Imam terus saja tahiyat. Mestinya kan berdiri rakaat keempat. Dia tetap aja duduk tahiyat akhir. Ya udah ngikutin semua, ngikutin imam. Imam kan memang harus diikuti. Jangan orang sendirian nerusin rakaat keempat. Enggak. Imam salah tuh, terusin dia rakaat keempat. Itu namanya mufarokoh, memisahkan diri. Bukan berjamaah lagi kalau. Nah, selesai sholat, Pak, tadi kurang 1 rakaat. Kata yang satu, iya Pak, kurang 1 rakaat. Kata yang satu lagi, betul Pak, kurang 1 rakaat.
Nah, imam tuh nggak bisa membantah dan jangan membantah. Lu yang pada lupa kali, gue mah enggak. Lo udah 3 orang, masa 3 orang lupa semua? Imam itu jujur tadi kan, jujur. Oh iya, kalau begitu kita lanjutkan lagi 1 rakaat. Nah, maka imam memimpin lagi, Allahu Akbar, kemudian 1 rakaat diselesaikan, tahiyat, sebelum salam sujud. Sujud apa? Oh, kirain sujud syukur. Sujud sahwi. Sujud 2 kali sujud, salam, udah begitu. Baik Pak. Oh, 1 lagi. Oh ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz tadi sampaikan kriteria seorang imam. Nah, pertanyaannya, siapa yang berhak atau berwenang di satu masjid memilih atau menentukan imam yang boleh tidak boleh? Ya. Baik. Siapa kalau begitu yang menetapkan seseorang boleh jadi imam apa tidak? Semua jamaah boleh mengusulkan. Pak Haji Ramdhani boleh tuh jadi imam. Oh, catat dulu daftar. Ada berapa orang nih? Oh, ternyata ada 10 orang yang diusulkan jadi imam. 10 orang ini dites. Nggak usah tes kebangsaan, nggak usah. Ya. Dites. Apanya yang dites? Bacaannya. Nomor 1 itu bacaannya. Bacaannya udah bagus, hafalannya. Karena beda antara bacaan sama hafalan. Kalau bacaan kan mungkin sedikit, sementara hafalan itu perlu lebih banyak, misalnya standar umum orang sholat. Jadi bacaannya dulu, bacaannya bagus nih, udah standar tajwid, boleh lulus, Pak Haji Ramdhani lulus, gitu, dan sebagainya. Oh, ternyata dari 10 orang yang dinyatakan lulus 5 orang, yang 5 orang diperbaiki lagi bacaannya, sehingga ada 5 orang imam yang baru yang ditetapkan sesuai dengan kriteria. Begitu. Sekalipun dia pinter, doktor, kalau bacaannya nggak beres, ya nggak bisa untuk jadi imam. Nanti baru ditetapkan. Udah diseleksi, ditetapkan. Yang menseleksi itu siapa? Ya siapa aja yang memenuhi syarat untuk menseleksi. Bisa pengurus masjid yang menseleksi, tapi kalau pengurus masjid juga tidak punya kapasitas, ya sudah, minta aja ustadz siapa untuk menseleksi calon imam. Atau dari MUI kalau kelembagaan, apa dari KUA misalnya, kalau kelembagaan. Tapi ustadz-ustadz juga banyak secara perorangan kita minta. Begitu Pak. Nanti ditetapkan oleh pengurus. Kalau istilahnya pakai SK, SK-nya dari pengurus. Begitu. Baik. Cukup. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf bila ada hal yang kurang berkenan. Kita akhiri. Saya kembalikan ke panitia.